awal terlihat seorang tentara bernama Ronnie yang sedang melakukan persiapan sebelum pergi menuju barak tentara. Namun seketika, Ray cemas saat Ronnie mengalami serangan panik. Rupanya dia mengalami gangguan kecemasan. Setelah itu, temannya yang bernama Gil siap mengantarnya untuk pergi. Tapi saat itu, Ray yang terbatuk-batuk bilang jika dia tidak sanggup LDR-an. Ronnie menjawab bahwa dia hanya akan pergi selama 1 minggu saja. Baru saja ditinggal, Ray tidak bisa menahan rasa nafsunya. Hey, you got any money? Terlihat Ray yang sudah melakukan hubungan mama papa dengan big man bernama Tyrant. Dia pun merasa terpuaskan karena hasratnya tersalurkan. Rupanya selama ini Ray selalu melakukannya demi hasrat brutalnya itu. Sebelum check out, Ray meminta Tyrant untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di persimpangan, Ray memutuskan untuk berjalan kaki saja. Kemudian di tempat lain terlihat pria bernama Laza dan istrinya yang bernama Rose sedang membahas rumah tangganya. Di mana setelah lama pisah ranjang, Laza berusaha membujuk istrinya untuk rujuk akan tetapi Rose menolaknya. Di lain hari terlihat Laza menggunakan traktor dan meluapkan kekesalannya kepada Rose dengan menghancurkan kebun bunga milik Rose. Malam harinya saat di bar, adiknya yang bernama Dek menghampiri Laza dan dia berusaha untuk meminta maaf. Karena dia memiliki hubungan spesial dengan Rose. Dia bilang dari awal bahwa Rose tak pernah mencintainya. Mendengar hal itu, Laza emosi dan melampiaskan amarahnya. Di tempat lain terlihat Ray dan gengnya mendatangi festival guna melepaskan rasa rindunya kepada Ronnie. Di tengah acara, Jess mengajak Ray minum agar bisa menikmati suasana. Hingga sesaat kemudian, mereka didatangi seorang pengedar garam bernama Baston dan menawarkan garam jualannya agar bisa play seperti Dragon. Shot her call, she done me wrong. Says she ain't love no one but me. Usai pesta, Gil yang melihat Ray bergegas mengantarnya pulang. Namun Ray merasa konyol melihat ukuran burung Gil yang sangat little dan dia merasa itu tidak akan memuaskan hasrat brutalnya. Setelah menghajar Ray sampai babak belur, Gil yang tidak ingin berurusan dengan polisi membuang Ray dan bergegas kabur. Esok harinya saat Laza membuang sampah seketika dia heran saat melihat sesuatu. Ternyata yang dia lihat adalah Ray. Saat di rumah, Laza heran karena Ray terus memanggil nama Tyrant yang merupakan tetangganya. Laza yang merasa kasihan pergi ke apotek untuk membeli obat. You to open your eyes for me, all right? Saat di apotek, Laza kebingungan dan Angie menolongnya dan bilang jika saat ini dia membutuhkan obat batuk dan demam. Sementara itu, Ray yang demam mengalami panik saat mendengar kedatangan seseorang. Rupanya apa yang Ray alami hanya halusinasi.
Setelah mendapatkan obat, Laza yang ingin tahu identitas Ray pergi untuk menemui Tyrant. Hey, lad, you know we lad wanna holler. Dia pun bertanya tentang wanita bernama Ray, karena dia menemukannya pingsan dan terus memanggil nama Tyrant. Di mana Laza curiga bahwa Tyrant sudah menghajarnya, Tyrant pun langsung menyangkalnya. Dia bilang hubungannya adalah sebatas teman tapi mesra, karena dia mengidap kelainan nafsu yang brutal. Di mana saat dirinya kambuh, dia akan mengajak orang yang dia temui untuk berhubungan. Mendengar hal itu, Laza merasa kaget. Saat kembali ke rumah, Laza kaget saat melihat Ray terkapar di lantai. Now, come on. Look at me. Laza yang merasa shock melihat Ray yang benar-benar seorang nafsu brutal. Di tengah kebingungan, Laza yang merasa kasihan kembali ke dalam rumah. I ain't gonna let you die. Singkat waktu di tengah malam, Ray yang kambuh berada di dalam kebun hingga sesaat kemudian, Laza datang berusaha untuk menenangkannya. Hey, you alright? Whoa, whoa. Setelah Ray tertidur, Laza segera pergi ke gudang untuk mengambil sesuatu. If I had the train long, took my baby away. Singkat cerita, Ray terbangun menanyakan berapa lama dirinya pingsan. Lantas Laza menjawab bahwa Ray mengalami pingsan selama 2 hari setelah ditemukan pingsan di tengah jalan. Just take it easy, don't go too fast. Mendengar hal itu, Ray yang merasa dirinya membaik memutuskan untuk pulang. About you, boy. Saat menyadari dirinya dirantai, dia pun kesal. Namun Laza bilang jika dia terpaksa melakukannya untuk mengendalikan Ray yang selalu kumat. Namun Ray yang merasa bahwa Laza seorang psikopat berusaha untuk kabur. Di tengah kekacauan, Laza menarik rantainya. Merasa lelah, akhirnya Ray menyerah dan menuruti perkataannya. These parts to start a soil conservation group. No, we got a group of farmers together every year. Malamnya terlihat, Laza sedang mengobatinya, namun saat itu Ray kembali kumat mulai menggoda Laza. Known you like you're some bitch in heat, like into union with Almighty by bending to another's will. Saying I ain't weak, I mean playing guitar and them killing my baby. Menyadari bahwa Ray sedang kumat, Laza bergegas membawakan air minum. Like little boys. We can go slow. Laza yang kuat iman masih bisa menahan nafsunya. Hingga saat itu, Ray yang terlihat merasa nafsunya memuncak terlihat berusaha menahan diri. Saat di pagi hari, Ray yang heran saat suasana rumah yang sepi. Sementara di luar, cowok ABG bernama Liko datang mengambil hasil panen milik Laza. Ray yang panik berusaha untuk sembunyi. Dan di saat itu, Ray yang kumat dan berusaha untuk menahannya. Ray yang tidak kuat menahan nafsunya, memanfaatkan Liko si cowok ABG untuk memuaskan hasrat nafsunya. Laza pun kesal dengan mereka, dan di saat itu Pastor John yang datang keheranan saat melihat Liko. Merasa kebetulan, Laza berniat menunjukkan sesuatu kepada Pastor John.
Get your ass away from here. Pastor John kaget saat melihat Laza merantai seorang wanita. Laza pun bilang jika dirinya berusaha menolongnya agar bisa terlepas dari kelainan nafsu brutal yang dia alami. Tapi John merasa tidak percaya. Saat perdebatan mereka, Laza meminta John untuk melakukan konseling agar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ray. Saat itu, Pastor mulai bertanya tentang apa yang Ray alami. Dia bilang bahwa akhir-akhir ini dia sering merasakan nafsu brutal secara tiba-tiba. Saat kelainannya kumat, Ray merasa sakau jika nafsunya tidak tersalurkan. Pastor bilang bahwa Ray harus lebih beriman agar bebas dari kemaksiatan. Di lain hari, Laza merasa senang melihat Ray sudah baikan. Dia memintanya untuk membantu menyiapkan makan malam. Beberapa hari kemudian, Ronnie pulang dari pelatihan diantar oleh Gil. Namun dia heran saat melihat rumahnya kosong. Hingga saat itu, Ronnie bilang jika dia sudah dikeluarkan dari tentara karena gangguan paniknya. Namun dia merasa tidak masalah asalkan dia bisa hidup bersama Ray. Mendengar kebucinan Ronnie, Gil bilang jika selama Ronnie pergi, Ray yang mengalami nafsu brutal sudah bercinta dengan puluhan laki-laki. Bahkan dirinya pun sempat tergoda oleh Ray, dan sekarang dia dicap wanita murahan oleh warga kota. Mendengar hal itu, Ronnie yang bucin merasa tidak terima dengan fakta yang Gil ungkapkan. Setelah menghajar Gil, Ronnie bergegas mencari keberadaan Ray. Sementara itu, setelah makan malam, dia melepaskan rantainya Ray. Dia bilang bahwa besok dia akan mengantar Ray pulang. Namun merasa lebih baik di sini, dia memutuskan untuk tinggal bersama Laza. Dia juga bisa terlepas dari pergaulan bebas berkat bantuan Laza. Esoknya Ray diajak untuk menjual hasil kebun, dan Ray meminta izin untuk pergi ke minimarket dan menemui ibunya. Hey. Namun di sana, orang-orang menatap sinis kepadanya, hingga dia bertemu ibunya yang sedang membereskan barang. Di mana kali ini, Ray yang berusaha memperbaiki diri mengajak si ibu untuk berbicara. Namun si ibu memintanya untuk pergi karena malu dengan kelakuan anaknya. Dan dia bilang jika dirinya menyesal sudah melahirkan anak seperti Ray. Laza yang datang berusaha menenangkan Ray dan membawanya pergi. Malamnya, Laza yang akan pergi ke bar mengajak Ray untuk ikut. Laza meminta Ray untuk duduk dekat panggung karena dia akan tampil. Get up. All right now. Y'all ready? Saat itu, Ronnie emosi dengan melihat apa yang Ray lakukan. Saat mendengar Ray bernyanyi, Laza mengambil gitar dan mengajaknya untuk berduet. Get a real good picture of it. What I love. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Namun, tanpa mereka sadari, Ronnie berhasil masuk ke sana. Gonna let it shine. Ronnie. You already some nigger's whore. Did you think I wouldn't find out? Di tengah cemburu buta, Ronnie menodongkan pistol kepada Laza karena merasa sudah merebut Ray. Namun saat itu, Ronnie mengalami serangan panik. Ain't on me, boy. And you want to kill a man, all you need is a reason, right? Shut up. Give all your love to one woman. Look at me, Ronnie. Look at me. Look at me. Come on. Hingga kemudian Laza menelepon Pastor John untuk membantunya. Pastor yang datang menjelaskan pada Ronnie jika Laza berusaha membantu Ray mengatasi kelainannya. Dan Ray bilang berkat Laza, dia bisa sembuh dari penyakitnya yang selama ini dia derita. Karena kebucinan, Ronnie bilang bahwa dia ingin menikahi Ray. Dengan senang hati, Pastor akan membantu niat baik Ronnie.
Dia yakin jika nanti menikah, nafsu brutal akan lebih terkendali. Beth, Singkat cerita, di hari pernikahan, Laza tersenyum melihat kecantikan Ray. Di hari pernikahan, Ray berterima kasih pada Laza yang sudah menolongnya. Get your shit together and live your life. A child. When I became a man, I put in his ways. All right. Saat perjalanan honeymoon, Ronnie kembali terkena serangan panik karena melihat truk yang datang menyalip. Ray pun memintanya untuk menepi dahulu. Gimana Besti, filmnya aneh tapi seru kan? Jika kamu sudah yakin dengan pasanganmu, segeralah menikah agar terhindar dari kemaksiatan seperti kata Pastor John. Beruntungnya, Ray bisa bertemu dengan pria baik seperti Laza yang bisa membawanya ke jalan yang lebih baik. Seperti Ray dan Ronnie, mereka saling mencintai kekurangan pasangannya masing-masing. Jadi jika yang sudah punya pasangan, semangat ya. Yang belum punya seperti Mimin, lebih semangat ya. Bye!